Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 2301011080. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep tafsir. Jadi teman-teman sudah ada yang tahu belum sih apa tafsir itu sendiri? Jadi ya teman-teman, tafsir itu adalah pengertian tafsir. Tafsir itu adalah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan atau mengartikan makna atau makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Seperti itu ya. Bertujuan memahami maksud Allah sesuai konteks bahasa, sebab turun dan makna syar'i berdasarkan dalil yang sahih dan juga kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Itu adalah maksud dari tafsir tersebut. Yang kedua yaitu ada pengertian takwil. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian takwil. Jadi takwil itu adalah menafsirkan makna yang tersembunyi atau tidak langsung tampak dari teks. Dan yang kedua yaitu lebih menafsirkan makna batiniah atau kiasan. Dan yang selanjutnya yaitu biasanya digunakan jika makna zohir atau tekstual sulit diterima secara logis. Jadi kayak contohnya itu dia lebih ke batiniah ya teman-teman, lebih ke batiniah seperti itu. Dan yang ketiga yaitu ada pengertian terjemah. Jadi terjemah itu adalah mengalihkan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi terjemah itu adalah mengalihkan lafaz-lafaz Al-Quran atau mengartikan atau memindahkan translate ya, atau memindahkan dari bahasa lain ke bahasa lainnya seperti itu. Seperti bahasa Arab ke bahasa Indonesia seperti itu ya teman-teman. Ada dua jenis yaitu terjemah harfiah atau literal atau kata per kata. Jadi ada dua terjemah itu dibagi dua yaitu terjemah harfiah dan juga terjemah maknawiyah. Kalau terjemah harfiah itu dia terjemah kata per kata seperti itu. Kalau terjemah maknawiyah atau bebas itu berdasarkan makna ayat. Jadi kalau harfiah itu per kata, kalau maknawiyah itu dia per ayat seperti itu. Jadi beda ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengertian mufasir. Jadi mufasir itu apa sih teman-teman? Mufasir itu adalah orang yang menafsirkan Al-Quran atau seseorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa peringatan. Atau seseorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa ulama atau Al-Quran. Jadi kalau musafir itu, jadi kalau tafsir itu adalah memaknai ayat-ayat Al-Quran. Kalau musafir itu sendiri adalah orang yang memaknai ayat-ayat Al-Quran sendiri atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Kalau tafsir itu adalah memaknai ayat-ayat Al-Quran dengan mendalam. Kalau musafir itu adalah orangnya, orang yang memaknai Al-Quran atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada syariat, ada syarat mufasir, maaf salah. Ada syarat mufasir. Jadi syarat mufasir itu apa saja? Ya baik, jadi ya teman-teman, syarat dari musafir itu sendiri ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya teman-teman. Sebenarnya ada lebih sih, tapi ini saya di sini menyantumkan hanya 5 saja ya. Yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab. Yang pertama itu harus menguasai bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu menguasai ilmu tafsir dan juga ulumul Quran. Jadi tidak hanya menguasai bahasa Arab, syarat dari mufasir itu juga harus menguasai ilmu tafsir dan juga ulumul Quran. Nah, dan yang ketiga
yaitu menguasai ilmu hadis. Nah, jadi tidak orang yang menafsirkan, orang musfasir ini tidak hanya menguasai bahasa Arab, tapi juga harus menguasai ilmu hadis. Karena tidak sembarangan ya teman-teman, orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak sembarangan hanya mengartikan atau menerjemahkan ayat-ayat saja, tapi juga harus menguasai ini tadi, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu tafsir dan juga ulumul Quran, menguasai ilmu hadis, dan selanjutnya yaitu menguasai ilmu fikih nih. Jadi harus menguasai pokok-pokok ini ya teman-teman, menguasai ilmu fikih dan juga ulumul fikih. Dan yang terakhir yaitu berkaidah yang lurus dan juga akidah yang baik. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi syaratnya itu harus ada 5 ini ya syaratnya, yaitu menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu tafsir dan juga ulumul Quran. Yang ketiga yaitu menguasai ilmu hadis. Tidak hanya menguasai ilmu Al-Quran atau bisa bahasa Arab saja, tapi juga harus menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu fikih, ulumul fikih, berkaidah yang lurus, dan juga akidah yang baik, seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham di sini tentang konsep tafsir? Jadi itu sendiri teman-teman, konsep tafsir itu berarti kita menjelaskan dari 5 ini, dari pengertian tafsir. Tafsir itu sendiri apa? Tadi saya sudah jelaskan ya. Lalu pengertian takwil itu lebih ke hati. Kayak kita itu doa sama Allah, jadi itu tuh kayak maksudnya gimana ya, lebih ke hati, tekstual apa sih namanya, pokoknya lebih ke hati seperti itu ya teman-teman, nggak secara langsung. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada pengertian terjemah. Tadi saya sudah jelaskan, terjemah itu beda ya teman-teman, tafsir dengan terjemah itu beda. Tafsir dengan terjemah itu berbeda, sangat-sangat berbeda ya. Kalau terjemah itu hanya memindahkan atau mengubah contohnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti itu teman-teman. Tapi kalau tafsir itu lebih dia itu memaknai ayat-ayat Al-Quran itu lebih mendalam, yaitu seperti itu tidak boleh sembarangan orang yang menafsirkan Al-Quran ya. Dia itu harus bisa menguasai bahasa Arab, menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai fikih. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa jelas dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan tentang konsep tafsir. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.